Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Alhamdulillah ya, setelah keliling hampir seminggu, ya hari Rabu kemarin kami tiba kembali di rumah tercinta di Banyuwangi. Setelah istirahat 2 hari, pagi ini kelihatannya badan sudah mulai fresh dan mulai bisa berbagi lagi kepada teman-teman tentang pengalaman kami dalam berkebun durian, pengalaman kami merawat beberapa tempat kebun tersebar ya. Ada yang di Bintang, ada yang di Indramayu, ada yang di Tuban yang menggunakan SOP kami. Nah, teman-teman, pagi ini kami akan berbagi. Ya sebenarnya bukan berbagi sih teman-teman. Ya kami hanya ya berbagilah. Dikatakan berbagi aja sulit amat. Jadi kami akan sharing tentang pengalaman kami, bagaimana sih baiknya dalam berkebun durian itu. Nah teman-teman harus ingatnya bahwa pohon durian itu adalah tanaman tahunan. Nah kalau sudah kita tahu bahwa pohon durian itu tanaman tahunan, kita harus sadar. Jadi ngeklik di pikiran kita bahwa ketika kita memutuskan berkebun durian itu sebenarnya orientasinya bukan untuk kita. Jadi di Wani Duren coba mengingatkan bahwa nenek moyang kita dulu ketika ditanya ya tanam sesuatu, jawabnya itu pasti wah nanti untuk anak cucu, mangke kangge anak dan cucu. Itu orang-orang Jawa selalu bilang begitu. Saya yakin ya orang-orang tua kita di Indonesia rata-rata kalau bercocok tanam itu selalu dijawab seperti itu. Nah, di Wani Duren juga ingin mengembalikan mengembalikan pendapat kakek nenek moyang kita, karena yang benar memang seperti itu, teman-teman. Ya, yang benar memang seperti itu, terutama ketika kita memutuskan tanaman tahunan. Nah, ketika kita memutuskan untuk berkebun tanaman jangka panjang, maka banyak hal yang perlu dipersiapkan, terutama dari sisi keuangan. Ya, dari sisi keuangan teman-teman harus siapkan, karena apa? Selama kurun waktu bisa dikatakan 5 tahun, itu uang akan keluar terus tanpa ada pemasukan. Dan itu kami alami, kami mengalami sendiri, karena itu kami berbagi. Nah, teman-teman, ada hal penting lagi yang harus kita perhatikan ketika kita berkebun tanaman jangka panjang, ya, adalah dalam hal perawatan. Ya, kami teman-teman di Wani Duren memang memiliki SOP ya, standar of prosedur itu berlaku ya. SOP itu kami terbitkan untuk kebun kami sebenarnya teman-teman. Ya, tanaman itu SOP itu sebenarnya kami ciptakan untuk kebun kami, sementara itu kami hanya mampu menciptakan SOP itu untuk fase pertumbuhan. Ya, untuk fase pertumbuhan, karena memang pengalaman kami masih sampai di situ. Memang pohon durian kami sudah berbuah, tetapi kami belum berani mengeluarkan SOP generatif. Ya karena memang pohon durian kami masih dalam tahap belajar. Nah, di fase vegetatif ini ya, kami baru bisa menulis SOP itu ketika tanaman kami sudah hampir menginjak usia 3 tahun. Jadi perlu proses waktu itu kurang lebih 2,5 tahun. Kita uji benarkah SOP yang kami tulis ini layak untuk kami tulis, kami jadikan patokan. Nah, ketika sudah bisa, ya, baru kami terbitkan. Sebenarnya untuk kami sendiri, karena memang SOP itu untuk kami. Nah, pertanyaannya, apakah SOP ini bisa diterapkan di tempat lain? Bisa. Basicnya adalah itu, tetapi harus ada sedikit modifikasi. Nah, modifikasi ini pengaruhnya di mana? Modifikasi ini diperlukan karena apa teman-teman? Agroklimat dan agromineral di tempat kami tentu berbeda dengan tempat teman-teman. Nah,
Itu sedikit modifikasi. Nah, caranya bagaimana? Ya teman-teman amati. Ya, amati. Jadi nanti untuk jangka panjang setiap kebun itu memiliki SOP sendiri. Ya, SOP kebun itu berdasarkan pengamatan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah menemukan, ya fokus di situ. Ya, jangan tengok sana, tengok sini. Nanti ada SOP temannya kayak gini dicoba lagi, jangan. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan ya SOP, ya oke, SOP itu tinggal dilanjutkan. Kalau belum punya, teman-teman bisa menggunakan SOP kami misalnya. Bisa. Tetapi harus diingat bahwa harus ada modifikasi. Karena apa? Mineral dan agroklimatnya tentu setiap daerah akan berbeda. Tetapi secara basic itu banyak persamaan. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena kami sudah pernah menguji di beberapa tempat. Ya, beberapa tempat itu hasilnya alhamdulillah ya bagus. Nah, itu artinya apa? Secara general oke lah. Tetapi ingat, yaitu ada sedikit modifikasi. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan SOP kebun, sekali lagi kalau sudah menemukan, jangan tengok sana, tengok sini. Selama ini yang kami amati, banyak sekali pekebun yang masih terpengaruh dengan YouTube yang banyak beredar. Boleh jadikan pertimbangan. Tetapi kalau teman-teman sudah merakit, yakin bahwa SOP itu sudah mampu digunakan untuk sudah teruji di tempat teman, jangan diganti. Ya, jangan diganti. Karena apa? Kalau diganti lagi fatal teman-teman akibatnya. Ya, akibatnya akan fatal. Ya, akibatnya akan fatal dan itu kami lihat di beberapa tempat itu sepertinya seperti itu. Ya. Nah, untuk jangka panjang, ya berkebun durian itu diperlukan kesabaran teman-teman. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, perlu kesabaran. Ya, karena yaitu tadi kata baru bisa katakanlah menikmati hasil itu di buah perdana itu di atas 3 tahun, bahkan bisa jadi 4 tahun tergantung bibit yang ditanam, apakah jenis polybag atau dari dongkela. Ini penting ya, penting sekali untuk dipahami ketika teman-teman akan memutuskan untuk berkebun, teman-teman harus menyiapkan diri baik secara keilmuan ataupun juga secara finansial. Karena apa? Berkebun durian itu tidak mudah, tidak murah untuk bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Kenapa saya katakan begitu, teman-teman? Ya, kemarin ketika kami dari Pangandaran kita sempat mampir di Kroya sana, sempat menikmati buah durian bawor, tapi menurut pribadi kami masih jauh, ya, jauh dari yang pernah kami makan dulu. Ya. Ini apa? Ini erat kaitannya dengan perawatan, dengan nutrisi yang kita berikan setiap hari. Ya, itulah yang kami katakan bahwa berkebun durian itu tidak murah. Ya, karena faktanya banyak di antara kebun teman-teman yang sudah menghasilkan buah yang bagus itu perawatannya juga tidak murah, tidak mahal, tidak murah, artinya ya cukuplah mahal. Nah, berbicara jangka panjang, sekali lagi jangka panjang, jadi kuncinya adalah kesabaran. Kalau teman-teman sudah menemukan SOP, pertahankan SOP itu. Ingat, jangan tolak-tolak ke sana kemari, karena yang pertama jadi korban adalah pohon durian teman-teman. Yang kedua, kalau pohon duriannya kurang baik, yang jadi korban adalah pemiliknya. Ya, dan jangan pernah takut untuk berkebun durian, karena sampai hari ini ya kita faktanya masih impor. Untuk mendapatkan durian berkualitas kita masih harus mendatangkan dari Malaysia. Artinya apa? Peluang ya berkebun durian itu masih sangat besar, dengan catatan ya bisa mampu menghasilkan buah yang berkualitas sehingga kita tidak perlu impor lagi. Ya, kenapa kita masih impor? Karena memang durian mereka itu kualitasnya lebih baik.
Nah, yang beredaran di pasaran saat ini kualitasnya macam-macam. Tetapi yang baik itu hanya bisa dihitung dengan jari, sisanya masih kurang dan masih perlu banyak belajar ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa kami bagikan pagi ini ya, semoga bermanfaat. Ingat ya, temukan SOP kebun durian teman-teman dan pertahankan ya, jangan tolak-tolak ke sana kemari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.